Jadi sekali lagi perkenalkan, nama saya Eldo Sinurat. Tadi udah disampaikan bahwa saya sebagai content creator dan bukan cuma sekedar content creator, tapi memang masih sebagai karyawan juga. Jadi content creator ini sebenarnya merupakan side job dulunya, tapi dari awalnya iseng-iseng, tapi lama-kelamaan jadi serius dan sampai akhirnya sudah mulai terikat dengan beberapa kontrak-kontrak sehingga mau nggak mau jadi nggak bisa dilepasin. Jadi ya bukan side job lagi namanya, jadi udah sebelah-sebelah job lah gitu istilahnya. Tapi nanti kalau misalnya memang ada yang mau meminta bantuan atau misalnya mau diskusi gitu ya, misalnya mau jadi content creator juga, feel free aja, nanti bisa kita bisa japri-japrian, nanti kita akan coba diskusi sama-sama, kita akan sharing. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan share satu firman yang mungkin bisa menguatkan kita, yang berjudul Transformations Through Distractions. Ya, tapi kalau misalnya bahasa Indonesianya, transformasi melalui kehancuran gitu. Karena lebih enak bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi di bahasa Inggrisin, tapi kalau kadang-kadang lebih powerful banget gitu, hancur gitu kan. Brother Eldonya freeze ya? Halo? Oke. Tapi masih freeze sih, suara kedengeran. Oke, sorry, ini kayaknya memang sudah ada yang nggak senang nih, kayaknya mau kita kabarkan firman Tuhan nih, udah kuasa-kuasa di sana udah mulai-mulai nih kayaknya nih ya. Oke, apakah bisa terlihat? Oke, ya. Jadi firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini tuh berjudul transformasi melalui kehancuran bahasa Indonesianya. Jadi mungkin buat beberapa dari kita mungkin nggak tahu atau mungkin belum sadar bahwa di Alkitab itu sebenarnya banyak banget pembahasan-pembahasan dan pembahasan di Alkitab itu tuh begitu jujur sebenarnya. Di Alkitab tuh banyak banget tokoh-tokoh yang dibahas dan hampir semuanya itu tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu dibahas juga mengenai kelemahannya mereka. Ya, kalau kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka itu sama sekali nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kita tahu bahwa bagaimana Tuhan itu tuh dia mempergunakan manusia-manusia tersebut, ya manusia-manusia biasa tersebut, untuk bisa memampukan mereka melakukan sesuatu yang mungkin awalnya mereka nggak mampu gitu. Dan proses untuk bisa dipergunakan oleh Tuhan itu tuh nama proses transformasi gitu istilahnya. Jadi proses itu dari manusia biasa itu tuh menjadi seorang manusia luar biasa gitu ya kalau kita bilang. Dan proses dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa itu tuh namanya adalah proses kehancuran. Ya. Mungkin kita sampai sekarang mungkin masih bingung proses kehancuran apa gitu maksudnya. Kita lihat bahwa bagaimana hampir semua tokoh di Alkitab itu tuh yang kita pernah baca pasti mereka melalui akan sebuah proses yang namanya kehancuran. Ya, kehancuran ini tuh sebenarnya adalah suatu proses untuk mereka tuh melakukan penyerahan diri, kemudian kerendahan hati, terus mereka pada akhirnya sadar bahwa Tuhan itu yang segala-galanya yang mereka miliki, dan akhirnya apapun yang kita punya saat ini itu nggak ada artinya apa-apa gitu. Jadi mereka benar-benar menyerahkan semuanya. Sebenarnya ini tuh lebih banyak ke arah seperti ini loh. Mungkin beberapa dari kita tahu gambar ini, ya. Gambar ini sebenarnya merupakan gambar alat pahat, gitu ya. Dan kita tahu alat pahat gunanya ya memahat, gitu kan. Dan kalau misalnya alat pahat itu tuh biasanya kan dipergunakan oleh seorang artis atau seorang seniman gitu ya, di mana mereka itu mempergunakan berbagai instrumen yang berbeda dan mereka mencoba untuk membuat sebuah hasil sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan imajinasi mereka, sesuai dengan gambar mereka. Dan sadar atau enggak, seperti yang gambar kita lihat di sini, bahwa seorang seniman itu dia akan coba untuk buang beberapa bagian yang memang tidak sesuai dengan imajinasinya dia, gitu. Dan kalau kita lihat bahwa seniman itu akan dengan sangat hati-hati, dia mempergunakan alat yang tepat, mempergunakan tekanan yang tepat,
terus kemudian dia akan mempergunakan waktu yang tepat untuk bisa menghasilkan suatu karya yang bagus banget yang kita mungkin bisa lihat salah satu contohnya di slide ini gitu. Dan sadar atau enggak bahwa Tuhan kita itu tuh juga mempergunakan beberapa alat dalam kehidupan kita, ya. Dan alat ini tuh sebenarnya bisa jadi nggak nyaman buat kita dan bisa jadi ini malahan bisa jadi menyakitkan buat kita, ya. Kalau misalnya kita baca ini ayatnya, Filipi 1 ayat 6, ya, dikatakan ini sebenarnya ada tulisan dari Rasul Paulus, dikatakan bahwa pada saat itu Paulus menulis terkait dengan jemaat Filipi, dikatakan bahwa pekerjaan Allah itu tuh sedang berlangsung, ya, sudah dimulai dan sedang berlangsung, dan dikatakan bahwa pekerjaan yang Tuhan lakukan itu pekerjaan yang baik, dan dia akan terus melakukannya. Ya. Dan Tuhan itu saat ini sedang bekerja, bisa jadi bekerja dalam kehidupan kita semua, dan seringkali kita lihat ataupun kita nggak lihat, itu tuh Tuhan sedang bekerja gitu di belakang dalam kehidupan kita, atau bahkan jangan-jangan di depan dari kehidupan kita. Bisa jadi Tuhan mempergunakan orang-orang di sekitar kita, orang yang mungkin kita anggap sulit. Tuhan bisa juga mempergunakan kondisi, ya, mungkin kondisi yang sulit. Ini relevan banget sama kondisi kita saat ini. Dan bisa juga Tuhan mempergunakan waktu, ya, karena transformasi itu butuh waktu, gitu. Nggak bisa sekejap pagi ini, besok transformasi, nggak bisa. Itu ada prosesnya. Dan Tuhan itu tuh saat ini sedang bekerja dalam diri saya, kita semua yang ada di sini, dan juga mungkin teman-teman kita yang di luar sana. Ya. Apakah mungkin teman-teman punyakah teman yang di luar sana yang mungkin sedikit menyulitkan? Yang kadang-kadang kerjaannya tuh kayak, ada teman, tapi kerjanya nyusahin doang, tapi kita masih anggap dia teman. Tapi kerjanya nyusahin doang, nggak ada bantuinnya gitu. Nah, itu bisa jadi merupakan sebuah alat yang Tuhan sedang pakai sebenarnya untuk mentransformasi kehidupan kita gitu. Dan kalau memang itu relevan dengan kita, dan saya lihat beberapa dari kita banyak yang senum, berarti sebenarnya topik ini tuh relevan banget buat kita ya. Jadi kita akan coba bahas. Oke, untuk itu saya akan bahas satu tokoh yang ada di Alkitab, satu tokoh yang menarik banget, yang saya suka banget, yaitu Yakub. Ya. Kenapa Yakub itu spesial? Kenapa Yakub ini saya akan bahas? Karena kita akan coba lihat nanti proses transformasi yang Yakub lakukan sampai dia menjadi sesuatu atau seseorang yang memang Tuhan inginkan buat dia jadi. Kalau kita lihat dalam ayat Kejadian 25 ayat 25 sampai 26, di situ dikatakan bahwa bagaimana Yakub itu mendapatkan namanya. Ya. Dikatakan bahwa bagaimana Yakub itu karena keluar dari rahim ibunya, terus dia pegang tumit Esau, akhirnya dinamakan Yakub. Ya, jadi Yakub dan Esau ini merupakan anak kembar, tapi dikatakan bahwa apa? Esau tuh keluar duluan. Ya, ini relevan banget karena saya punya anak kembar di rumah. Dan mereka ini pada waktu saya baca, wah ini benar-benar mirip kayak anak-anak di rumah nih gitu kan. Jadi sangat-sangat relevan banget gitu. Dikatakan bahwa bagaimana ini anak kembar, ya, Ishak mendapatkan anak kembar, dan dikatakan bahwa bagaimana mereka ini bertolak-tolakan kalau kita baca dalam perikop ayat tersebut gitu ya. Tapi kalau kita coba telusuri nama Yakub, ya, Yakub itu kalau saya coba lihat dalam bahasa Hebrew itu dikatakan bahwa bahasa verbnya itu adalah to follow at the heel atau supplant, ya. Atau enggak bahasa adjektifnya atau bahasa kata sifatnya itu katakan insidious atau deceitful, ya. Kalau supplant itu artinya adalah menggantikan atau bahasa seremnya tuh menggasak, ya. Insidious itu artinya berbahaya, berakal busuk. Kalau deceitful itu artinya penipu atau pembohong, ya. Bayangin, ini pelajaran yang bagus nih sebenarnya. Jadi nanti pelajaran saya sebenarnya ada sub-sub pelajarannya gitu juga. Jadi kalau kayak gini contohnya pelajarannya adalah buat kita yang mungkin belum memiliki anak dan mungkin berencana untuk punya anak, hati-hati kasih nama anak. Ya. Kayak begini dikasih namanya Yakub. Ya. Artinya penipu, artinya pembohong. Ya. Kalau dibilang apa, nama itu nanti akan menjadi satu apa ya, kayak akhirnya anak itu secara sadar atau tidak sadar akan terinfluence oleh nama itu sendiri gitu. Dan Yakub ini nanti kita akan lihat bagaimana dia secara sadar atau tidak sadar terinfluence juga oleh nama yang diberikan oleh orang tuanya, penipu, pembohong, ya. Dan oleh karena itu kita akan bahas mengenai transformasi melalui kehancuran dari seorang Yakub, ya.
Kita sadar nggak sih, teman-teman, bahwa seringkali kita sama seperti Yakub. Kita tuh mencoba memegang hal-hal yang sebenarnya nggak sepatutnya kita pegang. Kita merebutkan sesuatu yang sebenarnya nggak harusnya kita rebut. Ya, contohnya nih, kalau orang tua masih hidup, biasanya nggak ada masalah. Tapi ketika orang tuanya meninggal, mulai anak-anaknya ribut. Ribut soal apa? Ribut soal harta, ribut soal warisan, ya, mencoba memegang hal-hal yang sebenarnya nggak sepatutnya mereka ributkan. Ya. Bahkan sampai apa? Kadang-kadang masuk pengadilan cuma gara-gara harta gono gini. Saling tuntut. Kakak beradik loh, bayangin. Kakak beradik saling tuntut. Itu banyak banget terjadi. Ya, kadang-kadang juga apa? Mungkin bagi kita, orang-orang muda yang mungkin masih pacaran, ya, dan kita rencana mau menikah. Tapi orang tua kita nggak setuju. Ya. Dan dikatakan bahwa mungkin calon pasangan kita ini tidak sesuai dengan apa yang Alkitab hendaki kita untuk apa? Memiliki pasangan. Tapi di pikiran kita sebagai orang muda apa? Aduh, saya ini umurnya udah larut nih, udah cukup tua nih. Teman-teman saya branding udah pada nikah semua. Bulan ini nikah, minggu depan nikah, bulan depan nikah. Kapan saya nikahnya? Ini saya udah punya nih, Tuhan. Masa saya tinggalin? Gitu ya. Dan kadang-kadang, aduh udahlah, nggak apa-apa Tuhan, saya mau nikahnya sama dia. Ya, sering banget apa? Kita berasa banget bahwa, saya udah cocok kok, ya udahlah, walaupun orang tua nggak setuju, nggak apa-apa, saya berpegang aja sama pasangan saya itu. Ya, sering banget kita berpegang pada hal-hal yang sebenarnya nggak sepatutnya kita pegang. Ya, orang biasanya tuh kalau misalnya kita salah pegang, maka kita tuh akan mulai egois, sadar atau enggak. Coba deh perhatiin. Ketika kita mulai salah pegang, maka kita mulai egois. Kita mulai mementingkan diri kita sendiri, terlepas itu nyakitin hati orang lain atau enggak. Kita salah pegang ketika kita nggak sabar nunggu apa waktu Tuhan. Ya. Apapun yang kita pegang, ya, itu tuh menjadi fokus kita, sadar atau enggak. Dan itu bisa menjadi prioritas utama kita, perhatian utama kita, dan menjadi idola kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita nggak mau kalau kita punya idola lain dalam kehidupan kita. Ya. Kalau misalnya kita memegang sesuatu yang jadi sangat penting, ya, dan kita berpegang pada hal tersebut, ya. Contohnya kalau kita berpegang pada harta, maka ketika kita harus beristirahat sementara pun nggak bisa kita pegang harta itu. Ya. Jadi kita akan lihat bagaimana cerita mengenai Yakub, bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Yakub, sehingga dia akan bisa menjadi pelajaran berguna buat kita. Oke, kita akan bahas dalam 3B, saya akan coba cepat aja, biar nanti kita akan lebih banyak diskusi, kita akan lebih banyak tanya-jawab. Kita akan bahas 3 transformasi proses dalam kehidupan Yakub. Yakub akan berhadapan dengan Esau pertama kali, kemudian Yakub akan berhadapan dengan Laban, dan terakhir Yakub akan langsung berhadapan dengan Tuhan. Ya. Ingat bahwa perubahan itu butuh waktu, nggak ada yang namanya shortcut, nggak ada yang namanya jalan pintas. Kalau kita mau ketenangan dalam jiwa kita, merasakan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan. Tapi kita harus belajar bahwa ada kehendak Tuhan, dan kita harus lakukan sesuai jalannya, dan kita harus lakukan sesuai dengan waktunya. Ya. Pertama, kita akan bahas mengenai Yakub dan Esau. Ya. Di Yakub dan Esau kita tahu bahwa bagaimana Kejadian 25 ayat 27 dan 28 ini ada 2 hal penting sebenarnya. Yang pertama, buat kita yang mungkin sudah menjadi orang tua, ini catatan penting. Termasuk saya sendiri. Kita lihat bahwa bagaimana ayat 28 itu tuh kalau kita mau menjadi keluarga yang bermasalah di masa mendatang, lakukan hal yang di ayat 28. Ishak sayang kepada Esau, tapi Ribka sayang kepada Yakub. Ya. Kita lihat sudah mulai ada muncul pilih kasih nih. Ya. Hasilnya apa? Nanti akan ada masalah yang muncul, akan ada iri hati, kebencian, dan biasanya sadar kita atau nggak sadar, anak-anak pun juga akan terikut dengan pengaruh negatif tersebut. Ya. Kita lihat bahwa bagaimana Ishak sayangnya dengan Esau, tapi Ribka sayangnya sama Yakub. Dan pada waktu ayat ke-29 sampai 30 dikatakan bahwa pada saat itu Yakub sedang masak. Dan kemudian Esau pulang dari padang ya setelah dia berburu, dan dikatakan bahwa bagaimana Esau
katakan dia lapar. Ya. Kalau saya coba tanya kepada kita semua, kalau orang tua kita, bukan orang tua deh, kakak atau adik kita, atau sepupu kita, mereka kelaparan, datang misalnya ke rumah kita, atau ke kosan kita, atau ke tempat kita. Lapar, boleh nggak bagi makanan? Oh ya, bagi silahkan gitu. Tapi kita lihat bahwa bagaimana Yakub dengan namanya pembohong, penipu, pada waktu Esau datang minta makan, kemudian apa? Yakub nggak segampang itu. Yakub sudah mulai nih, otaknya udah mulai berputar nih, dia mau coba cari cara. Ya. Dan pada ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa Yakub bilang, oke, saya akan kasih makanan ini, tapi kamu jual dulu hak kesulunganmu. Ya. Kita lihat bahwa bagaimana Esau pada saat ini pun juga rela untuk menjual hak kesulungannya. Ya, Esau melakukan hal yang bodoh dengan menjual hak kesulungannya. Ya, dia menyerahkan berkat yang jangka panjang. Ya, kalau misalnya orang pada zaman itu apa? Bahwa hak kesulungan ini merupakan suatu berkat jangka panjang sebenarnya. Ya, dan kita lihat bagaimana Esau menukar berkat jangka panjang dengan berkat jangka pendek, cuma buat satu mangkok makanan doang. Ya, di banyak budaya, terutama kalau misalnya saya orang Batak, hak kesulungan itu luar biasa. Ya, kalau misalnya ini, kalau orang Batak apa ya, amani ini, gitu kan, opung ini, misalnya gitu. Kalau orang Batak ya, kalau ada juga beberapa lagi yang lain dengan ini ya. Dikatakan bahwa bagaimana ada banyak berkat-berkat jangka panjang yang sebenarnya akan mengikuti dengan hak kesulungan. Ya, tapi Esau ini sebenarnya dia rela untuk menyerahkan hak jangka panjangnya dengan hak sementara. Dan sadar atau enggak, Esau ini sebenarnya kebanyakan sama seperti kita. Esau ini kebanyakan seperti orang-orang yang pengikut-pengikut Tuhan sebenarnya, yang mengaku pengikut Tuhan. Kita menyerahkan berkat jangka panjang kita untuk kenikmatan sesaat. Kita dengan sadar tuh menukarkannya dengan kenikmatan sesaat. Ya. Dan kita katakan bahwa di Kejadian 27 sudah mulai permasalahan yang muncul. Ketika Ishak sudah tua, ya, dia apa? Mau memberkati Esau, anak sulungnya. Dan kemudian ayat ketiga keempat dibilang sama Ishak, coba kamu berikan apa? Makanan kegemaranku agar aku bisa memberkati engkau sebelum aku mati. Ya, ini yang tadi saya bilang bahwa bagaimana berkat jangka panjang ini sudah mau diserahkan oleh Ishak, ya. Dan kita tahu latar belakangnya bahwa Yakub sebenarnya sudah memiliki hak kesulungan tersebut. Dan dikatakan bahwa ayat 18 dan 19, bagaimana Ribka yang tadi, pada waktu di awal, bagaimana Ribka begitu sayangnya dengan Yakub, akhirnya Ribka mempersiapkan skenario. Ribka sudah masak. Ya, dibantu dengan Yakub untuk memasak, memberikan kepada orang tuanya. Ya, Yakub mulai menipu bapaknya sesuai dengan namanya, mencoba merebut berkat dari Esau. Dan pada ayat ke-20 dikatakan bahwa bagaimana, Pak? Bagaimana dikatakan Ishak bilang, bagaimana lekas juga engkau mendapatkannya anakku, cepat juga kamu dapatnya. Ya, padahal tadi baru saya bilang. Dan jawab si Yakub apa? Karena Tuhan Allahmu yang membuat aku mencapai tujuanku, ya. Ini ayat ini penting banget loh teman-teman, bahwa bagaimana sering banget orang-orang yang sering berbohong, ya, atau orang-orang yang sering berdusta, biasanya itu akan mempergunakan nama Tuhan dengan sembarangan untuk menjustifikasi perilaku mereka, untuk membenarkan perilaku mereka. Contohnya nih, kalau misalnya kita yang masih single gitu ya, kita akan ngomong kepada calon pasangan kita yang kita lagi PDKT-in, biasanya kita ngomong, oh, saya mimpi tadi malam, Tuhan kasih kamu sama saya buat menjadi jodohku. Ya, katanya kamu tuh bakal jadi suami atau jadi istri saya mimpi Tuhan akan berikan. Ya, sering banget apa? Gombalnya pakai bawa-bawa nama Tuhan. Ya, jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, teman-teman langsung bilang aja, Tuhan belum ada ngomong apa-apa sama saya, kamu nggak usah ngawur kamu, bilang aja kayak gitu ya. Karena sering banget apa, sama seperti Yakub di sini. Ketika kita sedang berbohong, ketika kita sedang menipu, maka kita seringkali tendensinya membawa Tuhan dalam kondisi itu. Ya, untuk mencoba membenarkan perilaku kita. Dan Yakub melakukan hal tersebut. Kita akan lanjut ya, ceritanya ini sebenarnya saya bahas ayat per ayat biar
kita bisa dapat pergerakan ceritanya. Dan ayat ke-24 dan ke-25 dikatakan bahwa bagaimana Pak? Pada saat itu, Yakub sudah diberkati oleh Ishak, dan akhir itu dia pergi, dan Esaunya baru datang. Ya. Dan dikatakan pada waktu itu, kemudian Ishak bingung, dan dia kaget karena ketika Esau yang sebenarnya datang meminta berkat, rupanya, lah tadi kan saya udah berkatin kamu. Lah tadi siapa gitu ya. Jadi terjadi apa? Terjadi mulai ada drama nih di sini. Dan pada ayat ke-35 ya, dikatakan bahwa bagaimana apa? Bagaimana dibahas nama dari Yakub itu. Adikmu telah datang dengan tipu daya, ya. Tipu daya itu namanya sama dengan Yakub. Ya, kita lihat bagaimana Yakub dengan nama sebagai tipu daya, sebagai pembohong, itu muncul dalam ayat ke-35 ini. Dan kemudian pada ayat ke-36 dikatakan bahwa bagaimana bapaknya bilang, saya sudah kasih berkat. Saya nggak mungkin kasih berkat 2 kali. Kita lihat bagaimana Esau mulai kehilangan berkat jangka panjangnya. Ya. Bahkan sampai kita lihat Esau mengemis kepada bapaknya. Apakah bapak nggak punya berkat lain bagi saya? Ya, Esau kesal. Benar-benar dia emosi banget. Dan pada ayat ke-41 akhirnya apa? Esau dendam. Ya, di sini baru mulai nih. Esau dendam dan ingin apa? Membunuh Yakub. Ya. Kita lihat bagaimana Yakub oleh karena dia salah pegang, ya, merampas yang bukan hak miliknya, menciptakan sebuah kesulitan bagi dirinya sendiri. Jadi jangan salah pegang, teman-teman. Ya. Salah pegang bisa banyak hal loh. Jangan sampai salah pegang pasangan orang. Jangan sampai salah pegang harta orang. Jangan sampai pegang hak-hak yang bukan milik kita. Lihat akibat yang terjadi dengan Yakub. Oke, kemudian dikatakan bahwa ketika Ribka mendengar bahwa Esau begitu marah, akhirnya apa? Pada saat itu Ribka menyuruh Yakub untuk keluar. Pergi kamu, sebelum kamu dibunuh oleh abangmu. Ya. Apa yang terjadi di sini bahwa bagaimana Yakub udah nggak punya jalan lain. Kalau Yakub tetap tinggal di situ, alamat Yakub cuma tinggal nama. Ya, akhirnya dia harus mengikuti kata-kata dari ibunya. Dan tahu nggak teman-teman bahwa bagaimana Tuhan itu mengubah kita itu dengan membentuk kita dengan berbagai banyak cara. Salah satunya dengan hukum konsekuensi, hukum sebab akibat. Ya, kalau kita ngambil keputusan yang salah, maka sadar atau enggak kita juga akan menuai akibatnya. Saat ini mungkin kita bisa jadi kita yang tersakiti. Ya, mungkin kita jadi saat ini mungkin sama seperti Esau, kita yang tersakiti. Oleh karena keputusan yang kita ambil dulu. Dalam kasus ini, Yakub dan Ribka, mereka nggak nyadar bahwa apa yang mereka sudah lakukan, ini benar-benar berdampak luar biasa. Dan dalam konteks Alkitab ini, kalau teman-teman tahu bahwa inilah saat terakhir Yakub bisa bertemu dengan ibunya. Secara hidup ya. Karena Yakub harus pergi dan dia nggak pernah punya kesempatan lagi untuk melihat ibunya. Tuhan itu luar biasa loh, tapi teman-teman. Tuhan itu walaupun kita melakukan hal yang bodoh, namun dia nggak nyerah sampai di situ. Dan dia selalu bekerja buat kita. Ya. Tapi proses itu butuh waktu dan proses itu yang namanya adalah sebuah kehancuran. Oke? Dan pada ayat ke-43 dan ke-13 dan 14 dikatakan bahwa bagaimana ayat ke-43 dikatakan Ribka menyuruh Yakub pergi kepada Laban. Jadi Laban ini adalah saudara dari Ribka ya. Jadi mereka disuruh untuk pergi dan akhirnya Yakub pun harus pergi karena tidak ada cara yang lain. Dan akhirnya kita akan masuk kepada stage kedua, yaitu ketika Yakub bertemu dengan Laban. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu Laban itu siapa, jadi kalau tadi saya sudah bahas bagaimana Yakub ini merupakan seorang penipu, kalau ke dalam gelar kesarjanaan mungkin dia sebagai seorang sarjana penipu, Laban ini gelarnya tuh di atas. Jadi dia kayak doktoral penipu. Ya. Jadi dia udah S3 penipu. Ya. Bagaimana nanti kita akan coba lihat penipuan yang dilakukan oleh Laban kepada Yakub. Mulai kena batunya nih, Yakub. Dikatakan bahwa bagaimana Laban ini punya 2 orang anak putri, dan dikatakan bahwa
anaknya ada dua, yaitu Lea dan juga Rahel. Ya. Yang cantik itu Rahel. Dan Yakub langsung jatuh cinta. Ya. Dan bagaimana kalau misalnya jatuh cinta, ya, mungkin kita beberapa udah banyak yang sering banget mengalami rasa jatuh cinta, sampai langsung janji gombal. Rahel, aku mau kerja sama kamu selama 7 tahun. Tapi setelah aku bekerja selama 7 tahun, nanti aku dapetin anakmu ya, Rahel ya, anakmu yang cantik itu, gitu kan. Bahasanya biar lebih santai gitu ya. Dan dikatakan pada ayat ke-20, Yakub bekerja selama 7 tahun lamanya. Ya. Bayangkan bagaimana 7 tahun itu dikatakan seperti beberapa hari saja. Ya, sama kalau kita lagi ngedate, lagi pacaran, ya kan, lagi enak-enak, tiba-tiba udah malam, udah disuruh pulang, ya kan? Itu sama nih kayak begini. Yakub bekerja selama 7 tahun dan dia tidak merasa apa? Hanya berasa seperti beberapa hari aja karena jatuh cintanya luar biasa. Ya. Memang kalau kayak gitu pacaran. Tapi kalau udah nikah, sebentar aja, ayolah udah pulang ah. Gitu ya. Semoga enggak ya. Cuma biasanya kan begitu. Kalau pacaran kayaknya manis-manis, tapi kalau sudah menikah, waktu itu kayaknya lama banget. Udahlah pulang gitu. Oke, kita lanjutkan. Pada ayat ke-21 hingga ke-23 dikatakan bahwa Yakub ingin kawin dengan Rahel, ya, dan dikatakan bahwa setelah dia bekerja dia minta Rahel itu untuk dinikahkan dengan dia, tapi disinilah mulai apa? Mulai cerdiknya si Laban, ya, si Laban. Bukan si Laban ini ya, marga si Laban ya, Laban, ya. Jadi Laban ini dikatakan bahwa dia membuat acaranya itu pada malam hari, ya, pada ayat ke-23 coba lihat. Pada ayat 23 dia buat pesta pada malam hari, dan malam harinya pada waktu zaman itu berbeda dengan malam harinya pada waktu kita sekarang. Malam hari pada saat itu tuh benar-benar gelap, teman-teman. Nggak ada cahayanya. Sehingga oleh karena itu Laban, sang doktoral penipu itu, dia berhasil untuk apa? Pada ayat ke-25 dikatakan, dia menukar Rahel dengan Lea. Jadi pada waktu bangun, ya, bayangin aja kalau kita mungkin para suami-suami bangun, pada waktu buka mata, yang kita lihat bukan pasangan kita, kagetnya luar biasa. Apalagi dia ngarepnya wanita cantik di sampingnya dia, tiba-tiba yang munculnya Lea. Apakah gak teriak mungkin pada saat itu mungkin Yakub gitu ya. Ya. Dan kita lihat pada kalimat terakhir yang saya kasih kuning, akhirnya Yakubnya emosi. Dia bilang, "Kenapa kamu nipu aku?" Ya, udah mulai nih berbalik nih permainannya. Selama ini Yakub yang sudah bisa mulai dulu menipu abangnya, menipu orang tuanya, saat ini dia mulai kena tipu. Ya. Bisa jadi ada laban-laban di sekitar kita loh, teman-teman. Bisa jadi ada beberapa orang-orang yang mungkin kita dulu coba mau bermain, coba gesit seperti ular gitu ya, mencari celah, tapi rupanya ada laban doktoral penipu yang ada di sekitar kita dan kita jadi korbannya. Ya, bisa jadi mungkin orang-orang terdekat kita loh. Ya. Jadi kalau kita mau tahu rasa sakitnya dicurangi, kalau kita mau tahu rasa sakitnya dihianati, maka seringkali Tuhan tuh mengizinkan pengalaman itu terjadi sama kita, agar kita nggak berbuat curang sama orang lain. Dan itu yang terjadi pada Yakub pada ayat ini. Ya. Dan dikatakan Yakub saat itu kecewa dan akhirnya apa? Laban dengan santainya ngomong, sorry nih Yakub, kalau kita di adat kita nggak bisa nih, kalau kamu nikah langsung sama adeknya, ya, mulai keluar kata-katanya. Sorry, nggak bisa kayak gitu di budaya kita. Kalau kamu memang mau sama Rahel, kamu kerja dulu sama saya lagi, 7 tahun lagi. Ya, dikerjain, teman-teman. Yakubnya habis dikerjain. Bayangin, masa S1 nandingin S3, nggak akan bisa lah. Habis dia, Pak. Disuruh kerja lagi. Sekarang kita bayangkan bagaimana perasaan Yakub ditipu. Bayangkan 7 tahun dia harus bekerja lagi untuk mendapatkan pasangan yang dia mau. Dan dikatakan pada saat itu setelah dia sudah selesai bekerja, di ayat 26, akhirnya dia bilang, Laban, saya sudah bekerja sama kamu, saya sudah melakukan semua tanggung jawab saya mau pulang. Saya mau ambil istri-istri saya mau ambil anak-anak saya, dan saya mau ambil uang selama saya bekerja. Supaya aku pulang karena apa? Karena saya mau kembali ke
kampung halamannya. Ya. Dan pada ayat ke-29 sama ke-30, kita lihat bagaimana apa? Yakub mulai mau beradu debat dengan Laban. Dikatakan di sini Yakub tuh pintar banget negosiasi dan dia bilang sama Laban, Laban, kamu harus ingat ya, setelah saya kerja sama kamu tuh terberkati luar biasa. Ya. Di sini kita bisa ayat 29-30 tuh bilang kayak gitu. Yakub coba negosiasi untuk bisa dapetin jalan keluar dari tempat Laban. Tapi dikatakan bahwa bagaimana pada saat itu Laban tidak mengizinkan dia pulang, tapi Laban mengizinkan dia untuk bekerja lebih lama lagi, dan dikatakan bagaimana Yakub mulai bertambah-tambah hartanya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana janji Tuhan itu muncul dalam kehidupan Yakub. Ya. Laban itu pada saat itu udah kaya raya loh. Yakub juga akhirnya jadi kaya raya. Dapat istri yang diinginkan. Ya. Tapi bukan itu sebenarnya akhir dari ceritanya. Ya. Kita akan lihat lagi di ayat ketiga dan ayat kelima, kita lihat bagaimana bagian Tuhan itu begitu luar biasa. Karena apa? Karena pada saat itu Tuhan nggak memerintahkan Yakub pulang setelah dia bekerja selama 14 tahun. Tapi Yakub baru dikasih izin oleh Tuhan untuk pulang setelah bekerja selama 20 tahun. Karena Tuhan mau Yakub tuh nunggu. Ya. Dalam transformasi perilaku kita, sikap kita tuh butuh waktu. Saya jenisnya orangnya nggak sabaran. Apa-apa saya pengennya instan. Ya. Apalagi saya sebagai konten kreator, pengennya kalau bisa minggu depan saya udah 1 juta subscriber, tapi nggak bisa. Dalam kehidupan ini semua butuh proses. Dan firman ini nanti mengajarkan bagaimana kita untuk bersabar menunggu waktunya Tuhan. Dan kita lihat pada ayat kelima dikatakan bagaimana Yakub merasakan Tuhan bekerja dalam dirinya. Dia udah mulai sadar nih Yakub di momen ini. Ya. Dan setelah itu kita lihat bahwa bagaimana dia akhirnya diizinkan untuk pulang. Dan disinilah episode terakhir atau episode ketiga. Ketika Yakub mulai encounter dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca ayatnya, ketika Yakub mau pulang kepada kampung halamannya, Yakub sudah mulai takut, teman-teman, oleh karena dosa masa lalunya. Pada ayat Kejadian 32 ayat 3 dikatakan bagaimana Yakub pada waktu mau melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah, dia takut karena dia memiliki dosa kepada Esau. Dan di sini kita kadang-kadang harus belajar untuk menghadapi rasa takut kita. Kalau kita lagi mentransformasi karakter kita, Tuhan itu pasti akan bimbing kita. Kita nggak bisa terus-terusan lari dalam ketakutan kita. Ya, kalau mungkin saat ini kita takut sama seseorang, kalau mungkin atau nggak dengan hal-hal yang ada di sekitar kita, cepat atau lambat kita harus hadapi mereka. Ya, dan Yakub ini akan menghadapi sebuah ketakutan terbesarnya, yaitu Esau. Jadi kita lihat bagaimana Yakub dengan cerdiknya dia mulai apa? Mulai berpikir otaknya. Dan Yakub mengirim utusannya untuk cek apakah Esau masih marah atau enggak. Ya, pada ayat ketiga ini. Dan setelah Yakub mengirim utusan, dikatakan bagaimana utusannya kembali, dan pada waktu dia disampaikan berita oleh utusannya, dikatakan bahwa bagaimana, Esau mau menemui engkau. Oh, dia udah tenang di paragraf pertama. Tapi ketika dibilang, tapi dia diiringi dengan 400 orang. Ya, langsung apa? Auto takut. Ya, mulai takut dia. Kalau ketemu sama saya, ngapain sampai 400 orang harus ketemu? Ya, jangan-jangan saya mau dikeroyok, jangan-jangan saya mau dibunuh. Ya, oleh karena itu akhirnya apa? Ayat ke-7 dan ke-8 di-mention bahwa bagaimana Yakub begitu takut. Ya. Dan oleh karena dia takut, dia bagi 2 anggota keluarga dan juga ternak dan semuanya, pasukan-pasukannya, untuk menghindari kalau misalnya pasukan yang pertamanya kenapa-kenapa, dia dan juga istri dan keluarganya masih bisa selamat. Kita lihat bagaimana Yakub masih belum tenang di momen ini. Dia masih coba mencari cara secara pikiran pribadinya, secara pikiran manusianya,
untuk bisa menghindari ketakutan-ketakutannya. Dia masih nggak berani untuk menghadapinya. Ya. Biasanya, sadar atau enggak, Tuhan itu mempergunakan rasa takut kita loh, untuk membentuk karakter kita. Karena dengan ketakutan, kita biasanya tuh diarahkan untuk menyerahkan diri kita sama Tuhan. Ya. Oleh karena itu, mengapa biasanya kalau orang-orang yang sudah sekarat di rumah sakit, sering banget jadi apa? Tambah banyak berdoa. Ya. Ketika sekarat di rumah sakit, mulai berdoa. Ketika masih sehat-sehat, nggak pernah kita berdoa. Ya. Karena apa? Karena mereka takut mati. Ya. Jadi sering Tuhan mempergunakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita untuk membentuk kita. Dan pertanyaannya, apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan untuk Tuhan ini bisa bekerja buat kita? Atau kita coba melawan apa perintah Tuhan karena kita nggak bisa lihat cara kerja Tuhan? Ya. Pada ayat ke-9 dan ke-10, kita lihat bagaimana Yakub sudah mulai sadar. Dan Yakub akhirnya mulai berdoa. Ya. Kalau kita mau bertemu dan juga berhubungan dengan Tuhan, teman-teman, caranya cuma satu, berdoa. Kita harus bisa belajar berdoa, dan kita akan bisa rasakan perbedaannya. Coba kita lihat bagaimana gaya berdoa dari Yakub di ayat yang saya ditampilkan di sini. Ada kerendahan hati yang begitu apa? Begitu mendalam. Ya. Ketika dia coba ngambil berkat melalui berbohong kepada Ishak, maka yang dia dapat itu adalah apa? Adalah tongkatnya nih yang ada di sini. Ya. Dia coba mau dapat hak kesulungan, tapi akhirnya yang dia dapat cuma apa? Sebuah tongkat. Dan kita lihat bagaimana walaupun dia sudah banyak mengalami apa? Penipuan-penipuan, dan dia juga sudah menipu banyak, tapi ketika dia kembali ke kampung halamannya, begitu banyak berkat yang dia terima. Ya. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya kita hari ini amit-amit dipanggil oleh Tuhan, apa yang kita udah tinggalkan saat ini? Sering banget yang mungkin kita akan bisa jawab adalah hal-hal yang bersifat sementara. Bisa jadi mungkin uang kita, bisnis kita, pekerjaan kita, rumah kita, mobil kita, motor. Tapi yang Tuhan mau itu bukan hal yang sementara, sesuatu yang kita bisa bawa selama-lamanya. Yaitu apa? Yaitu mungkin firman yang kita udah sampaikan sama teman-teman kita. Mungkin jiwa-jiwa yang mungkin kita udah tarik mereka dari kegelapan. Ya. Dan kemudian pada saat itu ketika dia sedang berdoa, ya, dia berdoa sendirian, ya, dia akhirnya bertemu dengan seorang laki-laki. Ya. Dan di sini dia berhadapan, kalau bahasa gaulnya one on one dengan laki-laki tersebut. Pelajaran yang menarik di sini bahwa seringkali kita perlu belajar untuk berhadapan dengan Tuhan sendirian. Kita perlu punya waktu sendirian sama Tuhan. Dalam satu waktu kehidupan kita, kita juga harus menjalani kehidupan kita ini sendiri untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi kita lihat bagaimana Yakub meninggalkan keluarganya dan dia sedikit bergeser untuk bisa bertemu dengan orang tersebut. Ya. Sampai kita bisa belajar untuk bisa sendiri berhadapan dengan Tuhan, ya, sampai kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara pribadi, maka kita nggak akan bisa merasakan bagaimana yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya hubungan yang pribadi sama Tuhan, kita nggak akan pernah bisa merasakan bagaimana berkat Tuhan itu begitu luar biasa buat kita. Tuhan mau kita memiliki pengalaman pribadi dengan Dia, ya. Tuhan mau kita memiliki cerita bagaimana Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Dan kita lihat bagaimana Yakub juga menghadapi seorang laki-laki yang which is ini merupakan malaikat Tuhan, ya. Dan dia berhadapan dengan Tuhan pada saat itu sampai pagi. Ya. Bagaimana dia apa? Bergulat. Ya, ayat 24 dikatakan bergulat. Dan yang menariknya di sini bagaimana kalau saya coba gambarkan penggulat, biasanya kan kalau kita bergulat
dalam pertandingan pergulatan gitu ya, kita pengen untuk keluar dari cengkraman orang kan. Kalau misalnya kita contohnya sebagai orang yang pakai baju biru ini, kita pengen sebisa mungkin keluar dari cengkramannya kan. Tapi berbeda dengan Yakub. Yakub pada saat itu dia mencengkram begitu luar biasa apa? Orang laki-laki tersebut. Ya. Dan yang menariknya di sini bagaimana pada ayat ke-24 dan 25 dikatakan pada 25 ia ini memukul sendi pangkal paha Yakub, ya. Laki-laki tersebut atau malaikat Tuhan tersebut atau Tuhan tersebut dia itu memukul sendi pangkal paha Yakub. Tapi kalau kita baca Alkitab dalam konteks bahasa Inggris, teman-teman, itu akan sangat berbeda karena dikatakan bahwa dia itu apa? He touched. Ya, saya tampil ini bahasa Inggrisnya. He touched the hollow of his thigh. Saya ngerasa kayaknya bahasa Indonesia kurang tepat karena dia bilang dia di touch. Touch itu menyentuh dengan memukul beda ya, teman-teman. Ya. Malaikat Tuhan atau Tuhan itu dia hanya sentuh pangkal paha dari Yakub dan kemudian apa? Dikatakan Yakub terpelecok atau apa? Mungkin kayak kesleo atau apa ya mungkin ya bahasa kita sekarang. Bayangkan ya, kalau kayak kita nonton Kung Fu Master gitu ya. Ini tuh hanya dengan satu sentuhan aja tuk gitu. Langsung apa? Langsung kaku. Tuhan bisa aja sebenarnya ya menghilangkan Yakub pada saat itu. Tapi dia hanya nyentuh doang ya. Dan disentuhnya di salah satu otot terkuat dari tubuh manusia, sadar atau enggak, otot paha, pangkal paha itu merupakan salah satu otot terkuat, ya, itu langsung jadi nggak berguna sama sekali. Karena apa? Kalau pangkal paha itu keplecok begitu, pasti kita nggak bisa apa-apa, jalan pasti susah, jadi kayak pincang, dan akhirnya kita jadi nggak berdaya. Dan itulah yang terjadi sama Yakub. Tuhan membuat Yakub sampai kepada poin Yakub tidak berdaya sama sekali. Benar-benar dalam titik kehancuran yang paling luar biasa. Dia akan menghadapi abangnya, saat itu juga dia terpelecok, jadi dia nggak akan bisa lari lagi dari abangnya. Dia harus hadapi ketakutannya itu. Dan ketika dia di posisi yang tidak berdaya, kita akan coba lihat ayat berikutnya. Apa yang terjadi sama Yakub. Ya. Yakub terus memegang akan orang tersebut, bahkan Yakub katakan apa? Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Yakub mulai sadar nih siapa yang dia pegang sebenarnya. Ya. Yakub yang sebenarnya dalam posisi sudah tidak berdaya karena kakinya terpelecok, dia nggak mau lepasin pegangannya sama Tuhan. Karena dia sadar bahwa orang yang sedang bergulat dengan dia itu adalah Allah sendiri. Ya, dia mungkin dalam katakan, saya mau Tuhan, saya nggak mau lepasin Tuhan sampai Tuhan berkatin saya. Ya. Dan respon yang menarik yang ditampilkan di sini. Dikatakan bahwa apa? Siapa namamu? Kata orang tersebut. Yakub bilang namanya apa? Yakub. Ya. Di sini Tuhan mau Yakub menghadapi kenyataan. Siapa dia sebenarnya? Yakub itu adalah pembohong. Yakub itu adalah pendusta. Yakub itu adalah akal busuk. Ya. Dan kehancuran dan penyerahan diri itu muncul ketika kita lihat siapa diri kita sebenarnya. Dan Yakub di momen ini dia sudah lihat siapa dia sebenarnya. Dan ketika Tuhan menyentuh Yakub, Yakub sadar bahwa dia nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dan pada ayat-ayat yang terakhir ini, ayat 28 dan hingga 29, kita baca bahwa bagaimana apa? Tuhan menyebut bahwa engkau tidak akan lagi disebut namamu Yakub, tetapi engkau menjadi nama Israel. Kita lihat Yakub berada pada momen akhir dalam transformasi kehidupannya. Bagaimana dia dengan kegigihannya untuk berpegang dengan Tuhan, akhirnya dia apa? Mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia mendapatkan berkat yang harusnya dia terima. Dan akhirnya diberkatilah dia di situ. Teman-teman sadar atau enggak, untuk kita bisa bertransformasi, kita harus bergantung sama Tuhan. Caranya gimana? Caranya kita harus mengalami kehancuran dalam ego pribadi kita.
Kita harus menyadari bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Menyadari kelemahan kita, kata hadapi ketakutan kita. Ya, kita harus bilang, Tuhan, saya nggak bisa melakukan ini tanpamu. Sama seperti Yakub, dia pegang, saya nggak akan melepaskan engkau, Tuhan, sampai engkau memberkati aku. Tapi kalau kita belum mengalami kehancuran seperti ini, ketika kita tidak mengakui keterbatasan kita, ya percaya deh, kalau kita nggak ngakuin kelemahan kita, pasti kita nggak akan bergantung sama Tuhan. Kalau kita menganggap pada saat ini pekerjaan kita yang menyelamatkan kita, pekerjaan kita yang masih memberikan kita makan hari ini, sadar atau enggak, kita belum akan bergantung sama Tuhan. Kita akan bilang, saya bisa makan hari ini oleh karena saya bekerja. Bukan, saya bisa makan hari ini oleh karena saya mendapat berkat dari Tuhan. Kita lihat bahwa bagaimana Tuhan dengan mudah bisa menghabisi Yakub. Tapi Tuhan di sini dia mengontrol dirinya. Karena Tuhan mau dari kelemah lembutan yang Tuhan tunjukkan kepada Yakub, kita sebagai manusia atau Yakub mendapatkan kekuatan. Dan dari kelemahan atau kehancuran kita, kita bisa merasakan kekuatan Tuhan. Ya. Jadi itu kalimatnya bagus banget. Ya. Kita lihat dalam kehidupan Yakub, dia jadinya pincang. Dan mungkin dalam kehidupan kita, bisa jadi kita juga mengalami kepincangan, walaupun mungkin bukan kepincangan fisik. Tapi Tuhan membiarkan kadang-kadang kehidupan kita menjadi pincang. Kita mau tahu kenapa? Karena kepincangan itu adalah menjadi sebuah pengingat. Ya, sama seperti Yakub, kamu nggak bisa lagi melarikan diri. Kamu nggak bisa lagi nipu-nipu orang. Kamu harus berpegang sama saya, sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yakub belajar satu hal yang begitu luar biasa pada ayat-ayat ini. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan, dia sudah tidak mau lagi apa? Tuhan tidak malu lagi disebut sebagai Tuhan dari Yakub. Ya, ini ada ayatnya Mazmur 46 ayat 7 dan juga ayat 11. Bahkan Tuhan mention namanya dia sebagai Allah Yakub. Ya. Tuhan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Allah Yakub. Konteks dalam kasus ini bahwa pada saat itu tuh bangsa Israel sedang dalam masalah. Ya. Dan dikatakan bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Banyak masalah yang dibahas dalam Mazmur 46 ini, tapi mereka tidak takut oleh karena Allah Yakub beserta dengan mereka. Nama Yakub loh yang dibawa. Begitu kebanggaan yang luar biasa sebenarnya. Tuhan mulai merecognize siapa itu Yakub. Teman-teman, saat ini bisa jadi merupakan masa yang begitu sulit buat kita. Masa saat ini bisa jadi masa yang begitu mengancam kehidupan kita. Banyak mungkin dari antara teman-teman yang sekalian yang terancam dalam pekerjaannya. Ya. Terancam dalam kehidupan keluarganya bisa jadi. Masalah-masalah pribadi yang kita miliki. Tapi seringkali sama seperti Yakub, pikiran kita nggak tenang. Seringkali kita coba cari taktik untuk bisa keluar dari masalah itu. Mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan harta kita, mengandalkan ego pribadi kita. Tapi ayat yang telah kita lihat tadi mengingatkan kepada kita. Seringkali Tuhan biarkan kepincangan muncul dalam kehidupan kita. Seringkali Tuhan biarkan kita sampai hancur serendah-rendahnya untuk dia bisa sadar bahwa, contohnya kayak saya, Eldo, kamu nggak ada apa-apanya. Pekerjaan kamu saat ini, harta kamu saat ini, rumah kamu saat ini, keluargamu saat ini, sama seperti Ayub, bisa sekejap hilang. Yang saya mau, kamu berpegang sama saya. Biar saya ubah kamu. Memang sakit, sama seperti pemahat tadi ya, sakit. Tapi kiranya, kita bisa punya pengharapan. Kita bisa sama seperti Yakub, walaupun kita sudah pincang saat ini. Bisa jadi mungkin secara materi, bisa jadi mungkin secara rohani, tapi pesan yang baik, berpeganglah terus sama Tuhan. Minta terus sama Tuhan, Tuhan tolong ubah saya. Tuhan tolong pimpin saya. Tuhan tolong kasih tunjuk sama saya. Saya siap untuk diubahkan. Dan kiranya melalui
renungan pada malam hari ini bisa menguatkan teman-teman sekalian, terutama dalam masa-masa kesesakan yang sedang kita hadapi pada saat sekarang ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. 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 Ada Amin. amin. Puji Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Oke, teman-teman dan Brother Eldo, kita pada saat ini masuk kepada sesi question and answer. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada saya. Kita bisa diskus sama-sama ya. Oke. Pertanyaan pertama adalah apakah Tuhan itu pilih kasih terhadap Esau? Nah, ini bisa nih kita bisa coba Brother Eldo untuk ada pendapatnya mengenai ini. Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Esau? Oke, ini maksudnya konteks pilih kasih ini dalam hal apa kalau boleh tahu? Mungkin dalam hal apa ya ini kira-kira ya, pertanyaan dari Sister Dita ya? Enggak, ini ada masuk ke Hosi. Tapi mungkin kalau misalnya saya tanggap ya Kak, sepertinya kan yang ditipu itu adalah Esau ya. Tetapi sepertinya kok malah yang diberkati itu Yakub. Mungkin lebih kayak gitu ya. Jadi kesannya itu Tuhan tuh lebih memilih Yakub yang menipu, sedangkan Esau yang ditipu gitu kan. Oke, ya jadi sebenarnya memang dalam ayat Alkitab itu tidak dibahas secara lanjut ya bagaimana Esau sampai pada akhirnya dia ketemu dengan Yakub. Namun kita bisa lihat bahwa itu yang saya sudah sampaikan tadi, seringkali hukum sebab akibat itu harus memang kita jalani. Ya, pada saat Esau saat itu tidak dapat berkat, terus kemudian dia juga sepertinya kayak ditinggalkan, mungkin tidak sewah dari Yakub gitu ya. Kita lihat bahwa bagaimana itu adalah konsekuensi dari yang dia ambil juga. Walaupun kita lihat pada akhirnya bagaimana Esau dan Yakub menemui perdamaian pada saat itu. Dan saya nggak bisa bilang nggak fair ya, karena masing-masing mengalami konsekuensinya semua. Ya, bagaimana Yakub juga mengalami konsekuensi yang luar biasa, kayak tadi ditipu oleh Laban, terus kemudian dia juga mengalami ketakutan yang luar biasa, hidupnya nggak tenang. Dan saya malah merasa bagaimana Yakub menghadapi pressure yang luar biasa dibandingin Esau kayaknya, dibandingin ini ya, Esau versus Yakub ini. Mungkin itu pendapat dari saya, mungkin dari teman-teman lain bisa ada masukan yang lebih baik dan juga tambahan yang lebih mendalam. Lanjut aja, Sis Amel. Oke, iya ya. Pertanyaan kedua, Amin. Oke, pertanyaan kedua adalah apakah karakter Esau itu baik dan benar? Karena kan di materi Esau yang kena tipu, tapi kenapa Yakub yang diberkati gitu? Apakah itu berarti Esau-nya malah lebih baik dan benar daripada Yakub gitu loh? Oke, kalau lebih benar atau enggak itu mungkin bukan konteks untuk bisa menilai atau bisa menjudge. Namun yang sama seperti saya sampaikan tadi, seringkali bisa jadi kita itu sama seperti Esau-Esau gitu loh. Kita sebenarnya udah punya privilege gitu. Kita tuh anak-anak Tuhan, kita sebenarnya udah punya berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Tapi seringkali kita nuker berkat-berkat kita itu tuh dengan kenikmatan jangka pendek. Ya. Bisa jadi kita tuker gitu. Contohnya kalau misalnya kita konteksnya misalnya dalam pernikahan misalnya, kalau misalnya paling gampang nih. Kita menukar kenikmatan sesaat tapi kita mengorbankan ke jangka panjang dari kehidupan kebahagiaan keluarga kita. Bisa jadi hal-hal seperti itu. Ya, kita jadi orang-orang anak-anak Tuhan yang mengorbankan berkat-berkat jangka panjang kita sama seperti Esau tadi dengan kenikmatan sesaat, cuma buat senang-senang, cuma buat having fun, cuma buat diakui oleh teman-teman atau lingkungan kita, paling begitu ya. Oke, thank you Brother Eldo. Selanjutnya adalah pertanyaannya, Yakub cinta buta kepada Rahel nih gitu. Apakah itu memaksakan ego dan kehendak sendiri? Dan kenapa dia tuh nggak terima Lea aja? Ini seputar percintaannya. Oke. Waduh, udah seru nih kalau udah masalah cinta-cintaan ini.
Ya, memang pada saat itu kalau kita baca konteks ayatnya kan dibilang bagaimana Yakub jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Memang Rahel begitu cantik, begitu luar biasa parasnya sehingga apa? Sehingga ya dia jatuh cinta. Memang kita nggak bisa salahkan kenapa dia harus jatuh cintanya sama Rahel, dan memang mungkin itu adalah salah satu jalan yang harus dia konsekuensi dari penipuan-penipuan dia zaman dulu, itu yang saya bilang tadi, bahwa dia harus hadapi tuh konsekuensinya. Dia dulu pernah menipu, sekarang dia yang harus kena tipu. Akhirnya dia yang harus merasakan bahwa nggak segampang itu loh untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, karena kamu dulu sudah pernah menipu, kamu sudah mencoba menghasut begitu banyak orang, dan saat ini kamu nggak segampang itu dapetin apa yang kamu mau gitu. Jadi kita lihat ada prosesnya juga yang harus proses tabur tuai itu yang dia dapatkan pada situ. Kalau mungkin dia cuma ingin mendapatkan Lea, dia nggak akan belajar bagaimana dia ditipu oleh Laban pada akhirnya. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman yang udah dijawab pertanyaannya. Next-nya, di peristiwa mana Yakub bertobat? Dan kenapa Tuhan menanyakan siapa namamu yang terdapat dalam Kejadian 32:27? Apa Tuhan nggak tahu gitu loh namanya Yakub sebenarnya? Oke. Sebenarnya pada saat kapan Yakub sudah mulai menyadari, sebenarnya pada waktu dia sudah mulai sudah mulai akan berhadapan dengan Esau. Ya, kita lihat tadi bagaimana dia coba membuat strategi dengan membuat dua kayak membagi dua akan pasukannya. Di situ dia masih mau mencoba mengandalkan dirinya sendiri. Tapi kita lihat bagaimana ketakutan yang dia hadapi sehingga akhirnya dia mencoba menyingsing, menyingkir, dan dia mulai berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Di situ saya lihat bagaimana dia sudah mulai merasa, saya tidak ada apapun strategi yang saya pikirkan, nggak bisa, saya hanya bisa mengandalkan kepada Tuhan. Di situ kita lihat bagaimana perubahan yang transformasional dari seorang Yakub. Dan kenapa tadi Allah harus menanya siapa namamu? Karena Yakub itu harus menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Yakub harus menyatakan apa kelemahannya. Ya, jadi sama seperti kita harus berani untuk menyampaikan, Tuhan, saya punya kelemahan ini. Ya, Tuhan, saya lemah di sini. Ya, sama seperti Yakub, nama saya Yakub, yang which is notabene adalah nama saya penipu, nama saya penghasut. Ya, kita harus tahu dulu siapa kita harus serahkan sama Tuhan. Tuhan, saya lemah di sini, saya gini. Baru Baru Tuhan akan mulai bekerja sama kita. Kalau kita nggak mengakui kelemahan kita maka itu yang saya bilang tadi, bagaimana kita akan terus berdalih, kita akan terus mengandalkan harta kita, pekerjaan kita, apapun yang kita miliki, sebagai tameng untuk mengakui bahwa bisa jadi Tuhan itu nggak ada. Saya bisa kok ngelakuin itu sendiri. Gitu. Oke, jadi kita harus mengenal kelemahan kita, biar Tuhan tuh bisa punya rencana dalam kehidupan kita. Thank you. Ini ada yang masuk chat di saya, mengatakan, ada sesuatu yang saya sangat ingin mendapatkannya. Tetapi saat saya ingin masuk, saya gagal. Namun teman saya yang sama-sama berjuang malah mendapatkannya. Dan tahun ini saya belum bisa menghadapi kenyataan bahwa saya gagal mendapatkan impian saya itu. Saya sempat berpikiran bahwa Tuhan pilih kasih kepada teman saya, yang mana saya tahu itu pemikiran yang salah. Bagaimana cara menghindari agar pemikiran itu tidak ada lagi? Ya, ini pertanyaannya bagus nih. Sebenarnya kalau kita baca, kalau kita dengar tadi ya, di sini sebenarnya yang muncul adalah bagaimana keinginan pribadi kita. Saya maunya keterima. Ya, mungkin banyak banget keinginan pribadi kita. Saya mau A, saya mau B, saya mau C. Tapi kadang-kadang yang terjadi dalam kenyataannya jauh berbeda dari yang kita harapkan. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita nggak mendapatkan apa yang kita inginkan, terus kita kecewa, kita jadi mungkin jadi kayak, kok Tuhan nggak dengar jawaban saya sih, apa Tuhan nggak dengar doa saya? Kalau yang selama ini saya pegang adalah, kita itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan itu mungkin kita melihatnya jangka pendek, tapi Tuhan kadang-kadang punya jalan yang kita sebagai manusia nggak bisa lihat di sana. Ya.
Saya secara pribadi selalu mengandalkan dalam pikiran saya itu adalah, kalau saya bisa mengerti jalan Tuhan, berarti sebenarnya saya itu mencoba merasionalisasikan Tuhan dalam pikiran saya. Tapi Tuhan bekerja begitu luar biasa, di luar dari kemampuan otak manusia yang terbatas, sehingga saya nggak bisa lihat apapun yang saya terima saat ini, bisa jadi itu jalan menuju kebaikan yang saya akan terima di masa mendatang. Ya. Jadi kalau kita mencoba untuk memajukan akan keinginan kita sendiri, dan ketika kita nggak dapat kita kecewa, hati-hati, bisa jadi kita sedang melakukan transaksi bisnis sama Tuhan. Bisa jadi kita coba negosiasi sama Tuhan. Tuhan, saya akan berdoa sama Engkau, saya akan kasih persembahan sama kamu, saya akan kasih perpuluhan sama kamu, tapi tolong dong dengerin doa saya. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Tuhan nggak kayak gitu cara kerjanya. Ya, saya menyayangi Engkau, saya mengasihi Engkau, saya akan berikan persembahan, saya akan berikan perpuluhan, tunjukkan saya jalan Tuhan. Ya, itu harusnya. Kalau kita mengutamakan ego kita dulu, baru branded-nya di belakang. Tapi kan saya udah berdoa sama Engkau, tapi kan saya udah berpuasa, tapi kan saya sudah baca Alkitab, tapi kan saya udah baca firman. Tapi kok Tuhan nggak dengar? Hati-hati, itu udah jadi transaksi bisnis. Kita mencoba berbisnis sama Tuhan. Ya, paling itu sih sebenarnya, semoga bisa menguatkan sih. Itu yang selalu jadi mindset saya. Terima kasih. Jadi seperti saya juga suka ada orang yang nanya seperti ini loh. Saya udah hidup lebih setia sama Tuhan. Terus ada tetangga saya yang hidupnya kayak nggak setia gitu, kayak biasa-biasa aja. Tapi kok melihatnya lebih terberkati tetangga saya yang hidupnya biasa-biasa aja dibanding kayak saya yang udah setia banget sama Tuhan, menjalankan hukum Tuhan. Tapi kita tahu bahwa yang terbaik itu bukan itu loh gitu, bukan yang sekarang, tapi ada waktunya yang terbaik untuk kita. Oke, teman-teman, untuk lebih interaktif lagi nih, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kalau ada teman-teman yang langsung mau tanya, boleh bertanya langsung kepada speaker kita ya teman-teman. Mungkin adakah yang mau bertanya langsung? Ya, saya mau Kakak, boleh. Silakan, Sister Kak Judith. Halo Kak Eldo, selamat malam. Halo, malam. Ya, saya mau nanya mengenai tentang hak kesulungan. Ini sangat sesuatu banget ya menurut saya. Kak Aldo, menurut Kak Aldo udah ganti lagi. Kak Eldo, maaf ya. Kak Aldo, apakah hak kesulungan itu masih berlaku untuk kita sekarang ini? Karena beberapa orang, mostly orang ngomong begini, kok adiknya lebih dewasa sih daripada kakaknya? Kayaknya ignoring banget bahwa dia tuh hak sulungnya tuh kayak nggak guna banget. Nah, saya nggak tahu kenapa Tuhan sepertinya ada sesuatu khusus antara hak sulung sama anak yang bungsu. Anak tengah-tengah apa kabar? Nah, itu bagaimana menurut Kak Elda? Thank you. Oke, ini dalam konteks kehidupan kita bersosial atau dalam kehidupan kita dalam kerohanian ini sebenarnya? Sosial. Kayak misalnya di dalam rumah tangga, maksudnya di dalam keluarga lah ya. Kalau anak sulung itu, misalnya anak pertama kan artinya kan dia yang dituakan. Berlakulah jadi kakak, jangan kayak adik, malu-maluin amat sih. Lihat tuh Yakub. Ya, masih banyak hal-hal yang seperti itu. Nah, apa istimewanya yang Tuhan berikan sehingga ada namanya hak sulung, hak si bungsu. Terus anak hak tengahnya bagaimana, Kakak? Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya kalau hak kesulungan yang kita anggap sebagai bawaan sosial itu sebenarnya adalah hal-hal material dalam keduniawian ya. Jadi kalau misalnya kayak kita orang Batak, biasanya ya yang sulung biasanya akan membawa nama, akan membawa marga, akan membawa kehormatan keluarga gitu ya. Dan seringkali yang kalau yang paling kecil itu kan dianggap sebagai yang ini yang paling dimanja, paling di ini. Tapi seperti tadi, apa kabar yang anak tengah? Nah, kalau dalam hal sosial sih sebenarnya harusnya bukan ini ya. Kalau kita melihatnya hal-hal seperti itu menjadi suatu hal yang begitu concerning dalam kehidupan kita, harusnya agak sedikit waspada kita nih. Karena apakah kita mengincar kesenangan-kesenangan duniawi seperti itu, misalnya kayak hak kesulungan dalam kehidupan kita sosial, paling cuma apa sih? Paling cuma status nama. Apalagi kalau kayak saya anak saya 3 perempuan, terus orang tua saya langsung ngomong, kamu gimana nanti marga nggak ada yang turun dari anakmu, udah pada hilang semua, ya. Sering banget hal-hal seperti itu yang sebenarnya hal-hal yang nggak relevan, ya, kalau dalam kehidupan bersosial. Tapi dalam konteks kerohanian itu baru hal yang berbeda. Jadi terlepas kita anak tengah, anak paling besar, anak paling kecil, kita masing-masing tuh kalau anak Tuhan pasti punya
suatu yang namanya hak kesulungan karena kita adalah anak Tuhan, ya, dan kita akan memiliki berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan sama kita. Jadi agak sedikit berbeda konteksnya kalau dalam sosial kita bersosial sama dengan kita berkonteks rohani gitu kalau menurut saya. Kalau sosial ya udah anak tengah, anak paling besar, anak paling kecil, ya itu cuma sebenarnya omongan orang tua atau omongan keluarga kita. Ya harusnya bukan menjadi concern utama dalam kehidupan kita sih. Nah, Kak, maaf, aku agak sedikit mau nanya lagi tentang hak kesulungan. Ya. Bagaimana tentang Yakub? Dia kan menukar. Ini something yang Tuhan mau titipkan sama dia. Nah, karena dia menukarkan itu, ini kan jadi case yang besar. Ya. Nah, kalau misalnya untuk aplikasi yang bisa kita ambil dari sini, secara generalnya apa coba mengenai hak kesulungan ini? Nah, itu yang tadi sebenarnya begitu luar biasa nih kalau soal Yakub. Tadi kan udah kita lihat bahwa bagaimana pada Kejadian 25, tadi dikatakan bahwa Yakub mulai menyadari bahwa dia coba menipu abangnya, yaitu Esau, untuk mendapatkan hak kesulungan, karena dia mengharapkan akan ada berkat oleh karena hak kesulungan itu. Tetapi yang dia sadari bahwa apa? Ketika dia keluar dari kampung halamannya, yang dia bawa itu cuma apa? Cuma tongkat. Jadi hak kesulungan duniawi yang dia terima dari bapaknya itu, yang dia terima akhirnya cuma tongkat. Tapi Tuhan mau sadarkan bahwa ada hak kesulungan yang lebih lagi, yaitu hak kesulungan surgawi, mungkin kita bisa bilang, bahwa berkat-berkat yang dia terima, perubahan pribadi yang dia bisa terima. Jadi di sini digambarkan bahwa hak kesulungan yang dia dulu coba rebut dari abangnya itu nggak berarti apa-apa dibandingkan dengan hak kesulungan yang Tuhan sudah siapkan buat dia sebenarnya. Hak kesulungan rohani ya, bukan hak kesulungan sosial, itu yang saya maksudkan tadi. Oke, Kakak, thank you. Sama-sama. Oke, yang masuk di chat adalah tadi Putra Fabian mau bertanya. Oke. Halo, Putra Fabian. Sebentar. Oke. Mungkin bisa next question dulu kali, Mel. Oke. Nah, boleh next. Oke, next question-nya adalah, selamat malam, saya mau tanya. Tadi dikatakan agar kita tidak menyakiti orang lain. Tuhan membuat kita merasa sakit terlebih dahulu. Tetapi bagaimana kalau ternyata timbul keinginan untuk membalas agar orang tersebut merasakan sakit yang dirasakan? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Karena dorongan itu terkadang terasa kuat. Terima kasih. Oke. Sebenarnya sih ini hal yang gampang sekali dalam kata-kata, namun susah sekali dalam perbuatan. Kenapa kita ingin membalas? Biasanya adalah karena kita mengandalkan ego pribadi kita. Ya. Sering banget kalau misalnya kita mungkin bahasa ininya kayak kayak diusilin teman kita, atau kita mungkin direndahkan oleh teman-teman kita. Sebenarnya sadar nggak sih bahwa yang direndahkan itu adalah hal-hal yang sebenarnya nggak, itu membawa lengket kepada ego pribadi kita, ya. Dan sadar atau nggak, semakin tinggi jabatan kita di dunia ini, biasanya ego itu semakin tinggi, ya. Jadi masalahnya sebenarnya apakah kita terusik oleh karena status kesosialan dunia kita atau status kerohanian kita, ya. Kalau kita terusik dan kita ingin sekali membalas, berarti itu sudah warning tuh. Sudah waktunya kita harus coba bercermin dulu. Apakah sampai sebegitunya ego pribadi kita untuk kita mau membalas? Atau kita sama seperti yang Tuhan sudah kasih tunjuk sama kita. Kalau kita ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan. Ya. Kalau secara duniawi kita ditampar pipi kiri, kita tonjok hidungnya. Ya. Tapi kalau kata Alkitab, ketika kita ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi gampang sekali diucapkan, namun dalam prakteknya begitu luar biasa susahnya. Terutama semakin tinggi jabatan kita, mungkin dalam organisasi, dalam pekerjaan, ya, hal-hal sepele yang receh pun ketika itu menyangkut dengan ego pribadi kita pasti sangat tersinggung luar biasa, dan kita akan mempergunakan segala power, uang, tenaga, kekuasaan kita untuk menghancurkan orang tersebut. Tapi itu adalah jalan yang saya bisa bilang salah, dan jangan kita sampai terjerumus dalam jebakan ego pribadi kita itu. Paling itu sih. Baik, semoga menjawab ya teman yang sudah menanyakan. Oke, selanjutnya
pertanyaannya adalah, Kak, gimana caranya Yakub itu kemudian mengerti kalau dia bergulat, bukan sama orang biasa, tapi itu Tuhan. Mungkin kadang Tuhan lagi menghampiri kita, tapi sering kita abaikan karena nggak sadar bahwa itu Tuhan. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget nih, ya. Sampai kapan si Yakub ini mulai sadar bahwa orang yang dia gulat ini adalah Tuhan, gitu ya, kalau kita bisa bilang. Dan sebenarnya tuh prosesnya adalah ketika pada saat itu dia ini sedang berdoa sendirian, ya. Dan pada saat itu tiba-tiba ada orang yang menghampiri dia. Dan kalau kita lihat bagaimana proses pergulatan dia, proses pergumulan dia itu yang mulai menyadarkan dia bahwa dia tidak sedang bergulat dengan orang biasa, ya. Kalau kita konteks dalam kehidupan kita, bisa jadi mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan penderitaan, bergumul dengan tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, yang sebenarnya itu merupakan jalan yang Tuhan mau kasih tunjuk sama kita bahwa kamu tuh nggak ada apa-apanya kalau kamu tidak bergantung sama saya. Ya, seringkali kita sampai diuji batas ego pribadi kita, baru kita bisa sadar bahwa oh sebenarnya ini Tuhan mau nyadarin sama saya. Ya, ada teman saya yang secara posisi pekerjaan sudah begitu luar biasa. Tapi ketika pandemi ini, langsung hancur total-totalan. Ya. Dan saya nggak bisa bilang bahwa saya lebih benar, tapi pada saat itu dia mulai mengandalkan diri dia bahwa, oh, saya bisa melakukan semua ini oleh karena saya merupakan posisi ini dalam perusahaan. Tapi ketika dia hilang dalam pekerjaannya dia, ketika dia mulai merasakan goncangan dalam keluarganya dia, bagaimana bagaimana ketakutannya dia untuk tidak bisa kasih makan istri dan anak-anaknya, di situ baru dia mulai menyadari bahwa apapun yang dia miliki saat ini, rupanya dia tuh sedang disadarkan oleh Tuhan. Dan akhirnya memang Tuhan kasih jalan sama dia, dan saat ini dia sedang bisnis kecil-kecilan, tapi dari sini dia mulai mengalami transformasi. Dan saya begitu luar biasa karena itu bisa berkaitan banget dengan firman yang saya sampaikan malam hari ini sih. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Next, selanjutnya adalah pertanyaannya, hak kesulungan diberikan secara cuma-cuma atau harus kita kejar? Itu pertanyaannya. Sebenarnya hak kesulungan itu sudah ada di tangan kita. Sama kita tuh, kebanyakan dari kita mirip sekali seperti Esau. Kita itu anak-anak Tuhan, Tuhan tuh udah siapin semuanya. Ya. Sama seperti mungkin kalau kita baca di Alkitab, katakan bahwa keselamatan itu merupakan kasih karunia, bukan oleh karena usahamu sendiri. Itu udah ada di tangan kita, udah di sini. Tapi ya itu makanya hak kesulungan itu sebenarnya bukan harus kita coba ambil, tapi kita pertahankan. Ya, bukan kita coba ambil, itu udah ada, sebenarnya harusnya udah di tangan kita. Selama kita tidak menukarkannya dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat yang dunia ini tawarkan. Paling itu sih. Oke, jadi hak kesulungan tuh kita sudah ada dan kita harus pertahankan. Semoga menjawab ya. Oke, next-nya. Lalu kalau hak kesulungan ini bisa hilang nggak? Pertanyaannya. Oh jelas, bisa. Kalau misalnya kita tukarkan dengan kenikmatan dunia, Betul. kita mulai bermain-main dengan dunia ini, wah ya selamat. Berarti kita sudah menukarkan hak kesulungan kita. Oke, thank you. Next, pertanyaannya adalah, untuk menghindari rasa sakit hati karena melihat sesuatu yang saya impikan tidak saya dapatkan, saya membatasi diri dari seluruh media sosial dan juga lingkungan sosial. Apakah cara saya salah dalam menyikapi ini? Jika salah, apa yang harus saya lakukan? Oke, nah kalau ini udah terkait media sosial nih menarik nih sebenarnya. Media sosial ini sebenarnya saya bisa bilang ini menjadi pedang bermata dua. Media sosial ini bisa menjadi berkat yang begitu luar biasa, namun di sisi lain ini bisa menjadi pedang yang begitu tajam yang bisa membunuh kita sebenarnya. Dan ada beberapa cara untuk kita menyikapinya. Kalau memang kita memiliki kebijaksanaan lebih, kita memiliki kesadaran diri yang lebih baik, memang kita bisa memilah-milah mana sosial media yang baik. Contohnya apa yang kita follow, apa yang kita ikutin, apa yang kita subscribe gitu ya. Itu
akan membentuk karakter pribadi kita. Tapi kalau memang kita menyadari bahwa diri kita ini masih belum kuat untuk dengan segala godaan tersebut, karena saya tahu bahwa bagaimana sosial media itu bekerja begitu luar biasa dan membuat kita coba menghabiskan waktu kita di situ. Jadi muncullah explore, mulailah muncul suggestion yang mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, yang kadang-kadang sering melemahkan iman kita, sering melemahkan kepribadian kita. Ya kalau memang kita anggap itu menjadi hambatan bagi kita, lebih baik kita berhentikan. Sama seperti yang Alkitab kalau katakan, kalau oleh karena itu membuat kamu tidak masuk surga, kalau misalnya tangan kanan membuat itu nggak masuk surga, potong tangan kananmu. Kalau mata kananmu yang membuat kamu nggak bisa masuk surga, kamu cungkil matamu. Kalau sosial media yang membuat kita nggak bisa masuk surga, potong sosial media itu. Paling itu sebenarnya. Oke, Min. Semoga terjawab ya. Oke, ada lagi pertanyaannya nih, Kak. Sebelum Yakub lahir, sudah dinubuatkan anak yang tua akan jadi hamba. Dalam Kejadian 25 ayat 23. Apakah pilihan mereka yang lakukan itu sudah disetting? Ya, ini kalau kayak gitu berarti udah jadi kayak takdir gitu ya. Takdir. Nah, sebenarnya kalau kita tahu bahwa tidak ada yang namanya takdir. Jadi memang itulah berbedanya takdir dengan nubuatan ya. Kalau misalnya nubuatan itu sebenarnya adalah merupakan satu jalan yang kita sebagai manusia sebenarnya nggak akan bisa pahami ya. Bahkan kalau misalnya banyak banget nubuatan-nubuatan yang Alkitab sudah tuliskan gitu kan, itu kan sebenarnya bahkan melampaui waktu di mana kadang-kadang kayak dulu waktu di kitab Yesaya sudah menubuatkan akan ada Yesus di dunia ini. Itu kan sebenarnya merupakan suatu cara kerja Tuhan yang kita sebagai manusia nggak bisa mengerti. Tapi seringkali ya kita sebagai manusia coba merasionalisasikan Tuhan gitu, cara kerjanya Tuhan. Dan kita sering menganggap bahwa takdir itu ya udah, kalau kamu memang udah ditakdirkan berdosa, misalnya kalau kamu ditakdirkan nggak masuk surga, kamu nggak masuk surga. Tapi sebenarnya Tuhan itu bekerja begitu luar biasa. Dan masing-masing kita itu sebenarnya dinubuatkan oleh Tuhan untuk kita bisa selamat semuanya. Namun seringkali kita yang mengambil jalan kita sendiri. Namun seringkali kita yang mengambil keputusan pribadi kita sendiri. Sehingga kalau Tuhan sudah sebenarnya siapkan jalan terbaik kita, ya, Tuhan sudah menubuatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, sering banget kita yang coba bentuk nubuatan-nubuatan kita sendiri, nubuatan-nubuatan manusia kita sendiri. Jadi kalau menurut saya sih, kita jangan terlalu complicate di situ. Ketika kita mengcomplicate itu, kita mulai jatuh dalam kebingungan, akhirnya kita jadi lemah, akhirnya kita malahan jadi mempertanyakan Tuhan, akhirnya, panjang banget deh pokoknya. Yang penting kita terima berkat Tuhan itu, kita sama seperti dengan kepincangan kita pegang aja Tuhan. Jangan kita coba pertanyakan ini, itu. Karena semakin banyak kita coba melogikakan Tuhan, semakin kita nggak akan ketemu jawabannya sebenarnya. Oke, thank you. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Rahel itu bisa dibilang sebagai visi misi dari Tuhan? Makanya Yakub mau tetap bertahan meskipun ditipu. Padahal kan sebenarnya dia bisa saja pergi ke tempat lain. Ya, jadi ini menarik nih sebenarnya. Visi misi Tuhan sebenarnya kita nggak bisa ngerti ya sebenarnya maksudnya Tuhan apa. Cuma kita lihat bagaimana proses yang Yakub pilih. Ya, kita lihat bagaimana ego pribadinya Yakub. Yakub mau pilih yang cantik, dan akhirnya dia harus mengalami penipuan dari Laban. Dan bisa jadi itulah salah satu jalan Tuhan untuk melihat bahwa bagaimana, sama seperti yang tadi yang ditanyakan, saya pengennya Rahel nih, tapi kok saya nggak dapet, ya. Sama juga seperti Yakub, saya maunya dapat pekerjaan ini, saya mau dapatnya apa yang saya mau ini, tapi saya nggak dapet. Bisa jadi saya butuh proses yang lebih panjang. Ya itu memang kalau saya imani bahwa itu memang adalah jalan Tuhan yang Tuhan kasih tunjuk sama Yakub, bahwa kamu dulu pernah menipu, sekarang kamu coba rasakan bagaimana sakitnya kamu ditipu. Bagaimana rasanya sakitnya kamu dikhianati oleh orang yang mungkin kamu sudah percayai. Ya, karena janji awalnya kamu bekerja 7 tahun, kamu akan dapat Rahel. Rupanya ditipu. Ya, itu juga lah yang bisa jadi pembelajaran yang Tuhan kasih buat Yakub, atau mungkin buat kita, kalau kita translate dalam kehidupan kita, ya hukum inilah sebab akibat, atau tabur tuai tadi. Gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya teman-teman. Selanjutnya, selamat malam Kak, mau tanya, misalkan orang yang menyakiti kita, katakanlah sudah mendapatkan balasan dari Tuhan, bukan kita yang membalasnya. Lalu yang kita rasakan adalah senang, apakah itu berarti ego kita masih besar?
Wah, menarik banget nih. Betul, berarti kita masih ego besar kalau kita mengalami apa ya, kayak seneng, puas gitu kan, mampus lo gitu kan. Udah itu sebenarnya udah paling benar, itu tuh adalah sebuah tanda bahwa ego kita yang sedang berjalan. Tapi harusnya sebenarnya kan kalau kata Alkitab ketika ada musuh kita harus malahan doakan, ya. Kita malahan harus bantu dia sebenarnya di masa-masa kerapuhannya dia, ketika masa-masa rendahnya dia, sebenarnya harusnya di situ timing kita untuk masuk sama dia, kita jangkau dia, disitulah kita bisa selamatkan dia sebenarnya. Ya. Dan hubungan kita mungkin sama teman kita dulu sempat renggang, terus kemudian kita nggak pernah berkomunikasi, tapi pada waktu dia mengalami sebab akibat yang dia mungkin tuai saat itu, disitulah ketika masuk, kita pegang dia, kita pegang sama-sama, tarik sama-sama, maka kalian harusnya bisa selamat sama-sama gitu. Bukannya malahan menertawakan di atas penderitaan orang lain gitu. Oke, terima kasih. Next-nya nih, ada pertanyaan juga. Jadi sebenarnya hak kesulungan itu fungsinya apa? Apakah untuk beroleh keselamatan? Kalau hak kesulungan secara rohani jelas, untuk kita memperoleh keselamatan, untuk kita bisa mendapatkan berkat-berkat rohani, ya berkat-berkat rohani ini bukan berkat harta, jadi selamanya berkat harta, tapi bisa jadi berkat kebahagiaan keluarga, berkat dari orang tua kita sehat, berkat-berkat apapun itu, begitu banyak bentuknya. Jadi jangan kita coba mengeneralisir bahwa berkat Tuhan itu dari harta, mobil, rumah, segala macam, tapi dari kebahagiaan pribadi, ketenangan pribadi kita, dan juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa translate sebagai hasil dari hak kesulungan ketika kita bersama-sama sama Tuhan. Selanjutnya nih Kak, selamat malam Kak, saya mau bertanya. Kak, kenapa ya hidup saya selalu salah, padahal saya sudah melakukan apa yang diperintahkan ke saya, apa yang diperintahkan Tuhan ke saya, bahkan saya pernah melakukan sesuatu tanpa diperintahkan. Gimana caranya biar saya bisa bodo amat sama perkataan-perkataan yang membuat hati saya sakit dan bisa menjadi diri saya sendiri? Oke, nah ini menarik nih, karena ini lebih banyak kepada arah ke personality. Sekarang yang harus kita tanyakan kembali kepada diri kita. Apapun yang kita lakukan, itu tujuannya buat siapa sebenarnya? Contohnya kalau kayak saya melayani misalnya di gereja, tujuannya buat siapa? Kalau tujuannya saya buat menyenangkan hati orang, ya udah jelas ketika orang itu nggak senang sama saya nggak akan puas. Tapi ketika saya tujuannya untuk menyembah Tuhan, ketika tujuannya saya untuk memuji nama Tuhan, maka terlepas orang mau ngomong apa, ya saya nggak akan terganggu dengan hal itu, ya. Sama seperti kalau misalnya kita berada dalam perbaktian seperti ini, ketika mungkin orang-orang di sekitar kita, mungkin ada tukang nasi goreng di luar sana, ada orang tukang nasi tek-tek segala macam lagi ngetok-ngetok, tapi memang kalau perhatian kita dalam care group ini, maka yang ada di luar sana kita nggak akan hirau. Sama juga seperti ini sih sebenarnya. Terima kasih. Next, ini pertanyaan terakhir ya. Aduh, sorry banget nih Bro Eldo, banyak banget pertanyaannya yang masuk. Soalnya banyak yang suka nih. Kayaknya ini topik yang benar-benar menarik buat kita semua, jadi pertanyaannya banyak banget, dan ini jadi pertanyaan terakhir ya, Bro. Jadi di Kejadian 25 ayat 23, anak yang tua jadi hamba. Nah, dalam hal apa Esau jadi hamba Yakub? Soalnya tak ada kejadian Esau jadi hamba Yakub. Oke, nah kalau mengenai hamba Yakub ini tuh ada dalam dua konteks sebenarnya. Yang pertama adalah oleh karena tadi dia menjual hak kesulungannya, ya. Jadi ketika dia menjual hak kesulungannya, maka dia berada dalam posisi yang jelas di bawah dari Esau, ya, secara sosial pada saat itu. Namun yang kedua yang menarik di sini adalah bagaimana sebenarnya respon dari Esau harusnya bisa lebih baik dari yang dia tampilkan di ayat Alkitab tersebut, ya. Ketika dia mengandalkan egonya dia, ketika dia merasa kecewa oleh karena kesulungannya hilang, kemudian dia ingin membunuh Yakub. Nah, disitulah dia dijadikan sepertinya menjadi hamba dari Yakub. Oleh karena dia mengikuti ego pribadi dia malahan lebih mengutamakan akan keinginan pribadi dia dibandingkan dia bisa dapat berpikir sehat. Sebenarnya kalau pada saat itu dia lebih arah mencoba untuk memaafkan, dan juga dia menyadari bahwa itu adalah konsekuensi dari memang keputusan yang dulu dia ambil oleh karena kesenangan sesaat tersebut, harusnya dia di situ bisa mendapatkan kemenangan dalam secara pribadinya dia,
dan juga kemenangan antara dia dan kedamaian dengan Tuhan sih sebenarnya. Jadi itu ada dua hal penting yang sebenarnya dimaksudkan dalam ayat tersebut.